Puji nama Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita senantiasa di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Di tengah keadaan dan situasi yang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kita bersama-sama selalu mengandalkan Tuhan. Di setiap langkah kehidupan kita, terus andalkan Tuhan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai Yesus, hanya Kau Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Kau Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, hanya Engkau yang ku andalkan.
percaya satu-satunya yang kami adakan. Di setiap kesempatan, di setiap waktu kami Tuhan, kami mau terus libatkan Engkau Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, 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 Engkau yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Berdaulat atas hidup kami Tuhan, karena kami hanya mengandalkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau sembah Dia, kita mau sembah, kita mau agungkan nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Amin Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Amin Yesus, amin Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian. Engkau yang ku andalkan. Amin Tuhan, kami mempercayai penuh Tuhan. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
semua yang percaya beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Masih bangkit berdiri bersama. Kita mau bersuka kita mau rayakan kemenangan kita. Karena Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia berkuasa. Oh. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yes, haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Lebih lagi bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan,
selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Bahkan Dia teramat baik dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan terus berdaulat atas hidup kita. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dari hidup. Tuhan yang kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak, bersorak, haleluya. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Beri kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kemenangan bersama
dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang sanggup memberikan pertolongan dan perlindungan, bahkan pengharapan. Dia menjamin masa depan kehidupan kita. Dia menjamin keselamatan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Sekali lagi. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Saya jemput bangkit berdiri bersama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini Tuhan, kami mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Sampai detik ini Tuhan Yesus, kami masih mengalami kasih-Mu. Engkaulah Tuhan satu-satunya menjadi pengharapan hidup kami. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin Yesus. Sampai selama-lamanya Engkaulah tetap Tuhan ada dalam hidup kami. Amin Yesus. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Sampai detik ini
Izinkan kami terus melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Izinkan kami mengalami kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau menjadi pengharapan hidup kami Tuhan. Kami mau terus melihat kuasa-Mu Tuhan. Satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, siang hari ini adalah waktunya untuk kita mempercayai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita lebih mempercayai bahwa hanya Dia pengharapan kita. Hanya Dia yang bisa kami andalkan. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara perlu untuk dikuatkan. Perlu diteguhkan. Mari angkat tanganmu. Kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kalau saat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara merasa berat dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara, Tuhan, ini aku Tuhan, aku tidak mampu sendiri Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat imanmu di hadapan Tuhan, angkat pengharapanmu kepada Tuhan. Hanya Yesus menjadi jawaban atas kehidupan kita. Yesus menjadi jawaban. Haleluya. 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 Engkau hadir Tuhan, kuasa-Mu Kau curahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Kau mau tetapkan hati kami itu bahwa Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Engkaulah pertolongan kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai detik ini ku melihat. Ya, kami mau tetapkan hati kami. Tuhan, kalau sampai hari ini kami mampu Tuhan menjalani hari-hari kami. Kami mau tetapkan hati kami, kami mau yakini Tuhan. Sampai selama-lamanya penyertaan atas hidup kami Yesus. Kau gak pernah meninggalkan kami ya Bapa.
Haleluya, haleluya. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang tersedia bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tersedia bagi kami. Buat anugerah-Mu yang tersedia bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu ya Tuhan. Yang membuat kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Anugerah-Mu yang memberikan kekuatan dan kemampuan buat kami. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan yang kami naikkan siang hari ini melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Memberkati setiap kami sidang jemaat-Mu. Memberkati kami para pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian, yang melayani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kesempatan siang hari ini Bapak, kami mau tenangkan hati kami mau teduhkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu ini akan ditaburkan dan akan ditaburkan di tanah hati kami yang paling subur Tuhan. Biarlah benih firman-Mu ini Bapa akan bertumbuh-tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah kepada setiap kami Bapa yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kiranya hanya Allah yang satu-satunya yang jadi tujuan kita datang ke tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus yang kita kasihi, yang kita layani Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah siang hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan masih tetap sama, tema yang bulan lalu Bapak Ibu Saudara saya ambil dari Yohanes 14 ayat 15. Dasar dari ketaatan adalah kasih. Yohanes 14 ayat 15 katakan, next. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti, mematuhi, mengikuti Bapak Ibu Saudara. Ini sama dengan kata taat Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketaatan itu adalah menuruti, mengikuti, patuh kepada segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau saya baca dari tengah Bapak Ibu Saudara, kamu akan menuruti segala perintahku jika kamu mengasihi aku. Jadi kalau dibolak-balik tetap sama maknanya, artinya, maksudnya tetap sama Bapak Ibu Saudara. Ya. Demikian juga dengan 4 kata, T-A-A-T, taat. Kalau saya baca dari belakang akan tetap sama terbaca Bapak Ibu Saudara, taat. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan seorang prajurit atau tentara atau TNI Bapak Ibu Saudara, yang paling sering kita dengar adalah kata taat. Ya. Disiplin, loyalitas, kehormatan Bapak Ibu Saudara. Nah mereka ini memang sudah didoktrin seperti itu Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka menjadi orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat kepada atasan dan kepada institusinya. Secara mutlak Bapak Ibu Saudara, ya nggak bisa diganggu gugat ya. Nah hasilnya memang nyata Bapak Ibu Saudara, maksudnya dampaknya untuk para prajurit tentara TNI ini Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi orang-orang yang militan ya. Mereka nggak lagi memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Semua yang dia lakukan, semua yang mereka lakukan itu karena mereka taat Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka taat, mereka loyal. Dan semua yang mereka lakukan atas dasar perintah dari atasannya, perintah dari komandonya Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Kita juga dituntut untuk taat. Amin. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk taat dan loyal
kepada atasan kita, Bapak Ibu Saudara. Atasan kita, komando kita ini, komandan kita ini adalah komandan kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau para prajurit itu, tentara TNI itu dibentuk sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara, ya, mereka dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang nantinya akan menjadi pelindung bangsa, menjadi tameng untuk negara kita Bapak Ibu Saudara. Makanya mereka dibentuk, dipaksa ya sedemikian rupa dipersiapkan menjadi orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat, orang-orang yang loyal kepada bangsanya Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka juga dipersiapkan untuk bertanggung jawab untuk cinta tanah air Bapak Ibu Saudara. Nah, bayangkan kalau para prajurit itu lembek. Bayangkan kalau para prajurit itu enggak patuh Bapak Ibu Saudara, ya. Apa yang akan terjadi untuk bangsa ini? Enggak ada keamanan Bapak Ibu Saudara, enggak ada perlindungan. Ya. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketaatan kita itu bukan hanya sekedar tanggung jawab, bukan sekedar karena dipaksa, bukan karena sekedar terpaksa Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi karena kita melakukan ketaatan itu berdasarkan karena kasih. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena ketaatan, karena kasih itu adalah nilai yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kasih itu akan memotivasi untuk taat. Kasih itu akan memotivasi kita untuk taat. Dan ketaatan itu adalah bentuk dari ekspresi kasih Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan juga atas dasar ekspresi kasih kita Bapak Ibu Saudara. Kita taat kepada Tuhan karena itu adalah bentuk ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita enggak hanya melakukan ritual keagamaan kita atau kita melakukan perintah-perintah Tuhan karena kita itu ada rasa takut Bapak Ibu Saudara. Ya. Seringkali kita taat itu karena takut. Betul? Seringkali kita taat itu karena nanti kalau enggak taat gitu kan. Bukan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya rasa takut. Wah, nanti dihukum gitu kan Bapak Ibu Saudara. Iya, memang sih hukuman itu ada. Penghakiman itu ada. Kita enggak bisa mengelak Bapak Ibu Saudara. Kita enggak akan bisa menghindari bahwa hukuman itu akan berlaku bagi orang-orang yang tidak taat. Hukuman atau penghakiman itu akan berlaku kepada orang-orang yang tidak menuruti perintah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan singgung kembali. Saya akan coba untuk memberi contoh bahwa ketaatan itu adalah bentuk ekspresi dari kasih. Kita akan lihat kitab Rut Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini adalah kisah Rut dan Naomi. Seperti apa kasih Rut itu kepada Naomi Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca di dalam Rut 1 ayat yang ke-16 dan 17. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab ya. Ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku
Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kasihnya Rut ini kasih yang tidak dipisahkan oleh apapun Bapak Ibu Saudara. Bukan karena harta, bukan karena kekayaan ya, tetapi kasihnya Rut ini hanya dipisahkan oleh karena maut atau kematian. Bahkan pernyataan Rut ini begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di 17 ayat B itu ya. Di versi bahasa Indonesia masa kini katakan, Tuhan kiranya menghukum aku sebesar-besarnya jika aku mau berpisah dari ibu. Naomi itu maksudnya ya. Kecuali kematian memisahkan kita. Lalu kalau kita baca di versi firman Allah yang hidup dikatakan, biarlah Tuhan menghukum aku jika aku meninggalkan ibu karena apapun kecuali kematian. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kasihnya Rut ini kasih yang sudah teruji. Ya, ketika dia memutuskan untuk mengikut Naomi, Bapak Ibu Saudara, Naomi itu dalam keadaan di bawah. Naomi kehidupannya lagi susah, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia ditinggal suaminya, lalu dia ditinggal anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah nggak punya apa-apa, sudah nggak ada yang bisa diharapkan dari Naomi, Bapak Ibu Saudara. Rut mau lihat apa dari kehidupan Naomi, Bapak Ibu Saudara? Ya, tapi kasihnya Rut teruji, Bapak Ibu Saudara. Ketika Naomi sudah tidak punya apa-apa, dia tetap masih punya ketetapan hati untuk mengikuti Naomi. Bapak Ibu Saudara, kalau saya asumsikan ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kenapa ya kasihnya Rut ini kok seperti sampai mati-matian gitu sama Naomi. Sungguh-sungguh sama Naomi Bapak Ibu Saudara. Nah, Rut ini adalah orang Moab ya. Orang Moab itu adalah orang yang seberang ya, belum percaya kepada Tuhan. Nah, waktu dia menjadi salah satu menantunya Naomi ya, dari salah satu anaknya Bapak Ibu Saudara, dia masuk dalam keluarganya Naomi. Nah, saya bayangkan gini, mungkin ya Bapak Ibu Saudara, Rut ini mendapatkan keteladanan yang luar biasa dari kehidupan Naomi, dari keluarga ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kasihnya mungkin, jadi mungkin Rut ini mengalami kasih yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga ini Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan Naomi Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Naomi sudah nggak punya apa-apa, Rut ya masih punya dia berketetapan hatinya untuk tetap mengikut Naomi. Karena apa? Karena dia terlebih dahulu mungkin sudah merasakan kasihnya mertuanya Bapak Ibu Saudara. Begitu Naomi itu mengasihi yang namanya Rut mungkin ya, menantunya dan anak-anaknya. Pokoknya mungkin ya saya bayangkan bahwa Rut itu melihat sebuah keluarga yang beda gitu ya mungkin ya. Saya bayangkan ya. Begitu mereka mengasihi Tuhan, mungkin begitu ya Bapak Ibu Saudara. Mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka takut kepada Tuhan. Mereka hidup dalam kebenaran. Nah, Rut yang dulunya belum kenal Tuhan, ketika mereka masuk dalam keluarganya Naomi, dia merasakan kasih Bapa melalui kehidupan Naomi Bapak Ibu Saudara. Makanya dia mempunyai kasih yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya, dan karena dasar dari kasih itulah Rut rela berkorban. Next. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, Rut 2 ayat 7. Rut 2 ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Ini pernyataan dari bujangnya Boaz ketika Boaz bertanya kepada bujangnya itu tentang siapa perempuan itu yang disebut, yang dimaksudkan adalah Rut ya Bapak Ibu Saudara. Dan bujangnya menjawab, ini loh perempuan ini namanya Rut, dia itu loh mulai datang ya terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Wow, itu kan pengorbanan waktunya
pengorbanan tenaganya Rut Bapak Ibu Saudara. Sampai dia enggak memikirkan tentang kehidupannya. Sampai dia enggak memikirkan kepentingan dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara. Ini pengorbanan yang dia lakukan karena berdasarkan kasih itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu karena dasar dari kasih itulah Rut taat Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat di dalam Rut 3 ayat 5 sampai 6. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia di tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, perintah mertuanya, perintah Naomi ini dilakukan oleh Rut. Ya. Sebenarnya perintahnya itu apa toh? Kadang enggak ngerti apa yang dipikirkan oleh Naomi, yang dimaksudkan oleh Naomi. Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita mendapatkan perintah, kita akan kepo Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau ada kata-katanya tadi Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, ya kan, mulai dari ayat 3 itu. Ada kata-kata hati-hati ya, tapi ya, gitu kan. Wah, apa oh ya? Kenapa ya? Kenapa kok? Mengapa dan sebagainya. Kadang kalau kita dapatkan perintah Bapak Ibu Saudara, kita kepo duluan. Kita pengen tahu, pengen tanya Bapak Ibu, kenapa harus begitu? Kenapa? Aku harus melakukan kayak gini. Apa oh gitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Rut tidak ada pertanyaan. Ya. Tidak ada bantahan, tidak ada pertanyaan, meskipun dia bingung, meskipun dia nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, apa toh maksudnya ini perintahnya mertua saya ini? Apakah perintahnya Naomi? Tapi dia melakukan Bapak Ibu Saudara. Melakukan tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, perintahnya dilakukan oleh Rut. Tidak dikurangi, tidak dibantah, tidak ditambah. Dia tepat melakukannya Bapak Ibu Saudara, enggak dibantah-bantah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Seringkali kita kalau menerima perintah, tunggu ya, nanti Bapak Ibu Saudara, iya kan? Anak-anak muda, kalau ada perintah dari orang tua, langsung dilakukan atau gitu kan? Nah itu paling enak ya Bapak Ibu Saudara ya, itu paling enak Bapak Ibu Saudara ya. Tapi biarlah kita akan melakukan tanggung jawab kita, ya bagian kita. Apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus lakukan, yes Tuhan, ya Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara, kasih dan Tuhan, amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Rut ya melakukan ketaatannya itu berdasarkan dengan kasih. Ya. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, ketaatan yang dilakukan oleh Rut ini enggak ada dalam catatan saya. Tadi saya duduk, saya teringat Bapak Ibu Saudara. Asik Bapak Ibu Saudara. Rut pasal 4 ayat yang ke-13 mulai. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Hasil dari ketaatan Rut Bapak Ibu Saudara. Dia sudah menyelamatkan. Ya, dia sudah memulihkan Bapak Ibu Saudara melalui Rut Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketaatan kita Bapak Ibu Saudara akan membuat suatu perubahan. Ketaatan kita Bapak Ibu Saudara dengan berkorban Bapak Ibu Saudara, dengan kasih kita Bapak Ibu Saudara akan menghasilkan keselamatan. Ketaatan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketaatan Tuhan ini mengerjakan keselamatan loh buat kita. Amin. Ketaatan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan itu Bapak Ibu Saudara, itu menghasilkan
keselamatan buat kita. Jangan anggap remeh ketaatan kita Bapak Ibu Saudara. Dosa itu masuk ke dunia ini melalui pintu ketidaktaatan manusia. Ya. Coba kita akan lihat Adam dan Hawa Bapak Ibu Saudara, contohnya Bapak Ibu Saudara. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa ada aturan Tuhan, ada larangan Tuhan, ada perintah Tuhan disampaikan kepada Adam. Tetapi Adam justru melanggarnya melalui istrinya, yaitu Hawa. Perempuan itu melihat, next Kejadian 3 ayat 16, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bisa enggak sih Adam itu bertegas, istilahnya memberi ketegasan kepada Hawa. Ya, dengan tegas dia katakan tidak gitu kepada Hawa. Ya kan? Bisa enggak Adam itu tegas sebagai suami Bapak Ibu Saudara? Jangan. Tidak. Oh ya, kepada dosa. Itu adalah aturan Tuhan, itu adalah larangan Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Jangan dilanggar. Bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Bisa loh sebenarnya Adam itu seperti itu. Tetapi ternyata Adam justru malah ikut Bapak Ibu Saudara. Ya. Adam justru ikut untuk makan bersama-sama buah yang dilarang untuk dimakan itu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kadang kita takut ya untuk tegur, untuk nasihatin Bapak Ibu Saudara kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Padahal kita tahu jelas bahwa dia sudah enggak hidup dalam kebenaran lagi. Dia sudah enggak ikut dalam perintah-perintah Tuhan lagi. Dia sudah enggak hidup dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita tahu itu Bapak Ibu Saudara, itu dilarang. Tapi kadang kita takut kehilangan Bapak Ibu Saudara. Kita takut kalau mereka marah, suami kita marah, ya, istri kita marah, anak-anak kita marah kalau kita tegur Bapak Ibu Saudara. Firman Allah katakan kalau kita takut kehilangan nyawa, maka kita akan kehilangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan inginkan kita harus terus menyampaikan kebenaran Tuhan. Kita harus menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Supaya apa? Supaya diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan prinsip firman Tuhan, kita sudah menyelamatkan loh Bapak Ibu Saudara. Kita justru menyelamatkan. Kita enggak memperosok, apa ya namanya bahasanya ya. Kita enggak membuat mereka, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita takut menegur, berarti kita sedang menjerumuskan anak kita, menjerumuskan suami kita atau istri kita. Karena kita tahu loh kebenaran. Kita tahu kebenaran, tapi kita membiarkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Kita sudah membuka pintu ketidaktaatan dan masuklah dosa itu Bapak Ibu Saudara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Izin saya cerita sedikit Bapak Ibu Saudara. Kalau kami ke Surabaya, kami biasanya kemarin sebelum-sebelumnya itu tinggal di salah satu adik rohani, ya. Nah, tapi beberapa bulan ini karena kakak dari Pak Yusuf itu punya apartemen yang nganggur Bapak Ibu Saudara, ya sekalian kita bersihin gitu ya, kita fasilitasi lah gitu kan. Ya sekalian kita pakai lah gitu karena kosong Bapak Ibu Saudara. Nah, kami tidur di apartemen. Nah, apartemen itu parkirannya di basement ya, di ruang bawah tanah Bapak Ibu Saudara. Jadi masuk kayak gitu di terowongan. Nah, kalau kami ke sana, kami parkir di situ. Nah,
Ketika kami mau parkir Bapak Ibu Saudara, cari tempat parkir gitu kan, yang kosong di mana gitu. Ada, tapi kita harus putar balik, ya kan. Nah, kita kayaknya harus waktu itu, ayo yuk kita ambil terobos gitu ya. Ayo kita terobos yuk, terobos lawan arus gitu ya. Padahal di situ ada larangan, ada aturan Bapak Ibu Saudara. Si Javier ini langsung nyetus gitu. Kalau kita masuk di apartemen, kalau kita tinggal di apartemen, sudah seharusnya kita mengikuti aturan yang ada di apartemen ini. Kita harus mengikuti. Itu kayak apa ya? Kayak ada kayak blek gitu Bapak Ibu Saudara sama kita. Wih, ternyata si Javier berani juga ya untuk ngomong kayak gitu sama kita ya gitu. Ya memang enggak, mungkin tanpa sadar gitu Javier itu ngomong kayak gitu, sebenarnya itu sudah menegur kita Bapak Ibu Saudara ya. Ya santai lah, tapi itu sesuatu yang belek gitu Bapak Ibu Saudara kepada kami. Ya, mungkin itu hal yang kecil Bapak Ibu Saudara, mungkin itu hal yang enggak kelihatan. Tapi ketaatan kita Bapak Ibu Saudara, ya. Ketaatan kita, jangan remehkan ketaatan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan remehkan ketaatan kita sekecil apapun. Mungkin manusia enggak melihat, tapi kita melakukannya. Karena Tuhan itu melihat Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu melihat. Mata Tuhan itu menjelajah. Kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Enggak ada yang tersembunyi. Enggak ada yang bisa kita tutupi Bapak Ibu Saudara. Ketaatan, kita enggak boleh meremehkan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tinggal di zona nyaman kita, ya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali Bapak Ibu Saudara. Apa akibat dari perempuan Adam dan Hawa ini Bapak Ibu Saudara? Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini kita ini karena dosa Bapak Ibu Saudara, karena akhirnya kita ini apa? Bersusah payah, betul? Kita bersusah payah untuk bekerja keras, banting tulang Bapak Ibu Saudara. Kalau perempuan ketika melahirkan, ada enggak yang melahirkan, enak kalau melahirkan itu, begitu ya. Ada yang bilang enak Bapak Ibu Saudara? Jadi terus akan melahirkan enggak ya Bapak Ibu Saudara? Perempuan kalau melahirkan pasti mengalami kesakitan. Ya mungkin ya kalau enak itu mungkin apa sekarang ini sesar. Sesar pun kayaknya enggak terus iya. Yang pengalaman. Pengalaman sesar. Iya, sakit Bapak Ibu Saudara. Enggak ada melahirkan itu enak. Sakit. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini karena apa? Supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ini karena apa? Tuhan sudah mengusir manusia yang pertama itu. Karena dosa Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dampaknya kepada kita. Kita ini sekarang bersusah payah. Bekerja keras, banting tulang Bapak Ibu Saudara. Mengalami kesakitan, penderitaan Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk jalan ke pohon kehidupan. Sekarang juga susah Bapak Ibu Saudara. Ini karena ada pedang yang bernyala-nyala, karena ada pedang yang menyambar-nyambar Bapak Ibu Saudara. Enggak gampang lagi Bapak Ibu Saudara untuk mencapai pohon kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Lalu bagaimana dengan kasih karunia? Bagaimana dengan anugerah Tuhan bagi kita? Bagaimana Bu Susan? Katanya ada anugerah Tuhan. Katanya ada kasih karunia Tuhan. Kalau kita sampai hari ini masih disertai Tuhan, iya. Amin. Iya. Kalau kita masih hidup dalam anugerah Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, ya
Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti kita bebas. Bukan berarti kita bebas dari hukuman Bapak Ibu Saudara. Kita bebas dari penghakiman Bapak Ibu Saudara. Ya. Memang belas kasihan Tuhan turunkan terlebih dahulu. Belas kasihan Tuhan berikan terlebih dahulu. Tersedia Bapak Ibu Saudara kepada kita. Tapi ada waktunya. Belas kasihan Tuhan sediakan itu dengan tujuan apa? Memberikan kesempatan buat kita. Memberikan waktu buat kita Bapak Ibu Saudara untuk kita sadar dan kita bertobat. Tetapi kesempatan itu ada batas waktunya. Waktunya akan tiba penghakiman. Alkitab katakan, waktunya akan tiba hukumannya Bapak Ibu Saudara. Bagi orang yang tidak taat. Bagi orang yang tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Berlaku Bapak Ibu Saudara. Ya, berlaku. Mungkin kita sudah ditegur. Mungkin kita sudah dinasehatin. Mungkin kita sudah diperingatkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah dimarahi Bapak Ibu Saudara. Wes pokoknya entek amek Bapak Ibu Saudara. Caranya Tuhan buat kita. Tetapi kita masih ngekeh. Kita masih tinggal dari zona nyaman yaitu dosa. Kita masih tinggal dalam kesenangan dunia Bapak Ibu Saudara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia akan mengikat kita. Dan membuat kita tidak berani untuk hidup benar. Itu dunia Bapak Ibu Saudara. Ya. Dunia itu akan membawa kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dunia akan membawa kita akan jauh dari kasih Tuhan. Dunia itu akan membawa kita semakin kita nggak ngerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tadi kita sudah zona nyaman itu tadi loh. Nyaman Bapak Ibu Saudara, tapi hati-hati dalam kenyamanan itu. Hati-hati dengan kenyamanan itu Bapak Ibu Saudara. Itu bisa-bisa itu tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hati-hati. Karena anugerah Tuhan itu tidak bisa kita pakai untuk memuaskan nafsu kita. Ya. Anugerah Tuhan itu enggak bisa memuaskan keinginan daging kita. Loh Bu, nah tadi itu ada anugerah Tuhan. Artinya kalau kita melihat anugerah Tuhan tersedia bagi kita, iya. Jadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, hukuman tetap berlaku, penghakiman tetap berlaku, tetap berjalan Bapak Ibu Saudara pada waktunya. Anugerah tidak bisa untuk kita gunakan untuk memuaskan nafsu kita. Anugerah nggak bisa untuk kita pakai untuk memuaskan keinginan daging kita Bapak Ibu Saudara. Kita pikir Tuhan baik, ya memang Tuhan baik. Siapa bilang Tuhan tidak baik? Tuhan, mungkin kita pikir Tuhan baik. Mungkin kita pikir Tuhan baik masih membiarkan kita hidup dalam dosa. Seolah-olah seperti itu Bapak Ibu Saudara, membiarkan kita masih hidup dalam dosa. Oh Tuhan masih baik, itu Bapak Ibu Saudara. Oh masih ada kasih karunia, masih ada anugerah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kehidupan kekal tidak bisa dipermainkan dengan kelakuan kita yang sakarepe dewi. Ya. Kehidupan kekal tidak bisa dipermainkan dengan kehidupan kita yang sak maunya sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, kalau kita mau masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kita akan baca Bapak Ibu Saudara. Matius 19 ayat 16 mulai. Ini kisah tentang orang muda yang kaya. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, ya kan? Ayo kita baca lagi aja. Matius 19 ayat 16 mulai. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus,
Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, satu yang Tuhan mau, ya. Satu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Mengikuti perintah Tuhan. Nah, anak muda, orang muda kayak ini sebenarnya bisa enggak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti perintahnya Tuhan? Harusnya bisa. Ya, harusnya bisa. Tapi jelas Bapak Ibu Saudara, jelas di ayat yang ke-22. Dia pergi meninggalkan Tuhan. Dia pergi dengan sedih. Sebab apa? Hartanya banyak Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Dia jelas-jelas tidak bersedia untuk mengikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Apa yang membuat orang muda ini tidak bersedia untuk mengikuti perintah Tuhan? Dia terikat dengan kekayaannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia terikat dengan kekayaannya itu Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tahu. Tuhan itu sebenarnya menguji, ya, menguji hatinya orang muda kayak ini Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah hartanya. Tuhan tidak meminta harta kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak meminta kekayaan kita karena itu sumbernya dari Dia. Tuhan yang meminta hatinya Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata Tuhan tuh tahu loh. Ya, kalau hatinya orang muda ini sudah terikat dengan kekayaan. Bapak Ibu Saudara, apa yang mengikat hati kita Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita enggak bisa mengikuti perintah Tuhan. Apa yang sudah mengikat hati kita sehingga kita enggak bisa mengikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kalau menguji kita sampai di pada titik kelemahan kita Bapak Ibu Saudara. Apa kelemahan kita? Tuhan kejar itu Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau kelemahan itu harus dilepaskan. Kelemahan itu harus dibuang Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau melepaskan ikatan yang mengikat Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau melepaskan itu Bapak Ibu Saudara. Supaya memperoleh hidup yang kekal. Supaya Bapak Ibu Saudara masuk dalam bagian kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara. Apa yang mengikat hati kita? Apa yang membuat kita enggak bisa menuruti kehendak Tuhan? Mengikuti kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Menuruti perintah-perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apa yang masih kita gondeli itu loh Bapak Ibu Saudara. Apa? Bapak Ibu Saudara yang tahu. Bapak Ibu Saudara yang harus mengujinya. Dan kalau itu ada, biarlah pagi hari atau siang hari ini, waktunya kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Perintah Tuhan, serahkan. Berikan itu. Kamu akan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengikut Tuhan, serahkan apa yang masih nyaman dalam diri kita. Apa yang masih mengikat dalam diri kita. Dosa, ya, keterikatan apa? Keterikatan dosa yang masih ada dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara, mungkin bukan berzina, bukan membunuh, bukan mencuri, bukan berdusta Bapak Ibu Saudara. Ya. Tadi dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 2 Yohanes 4 ayat 20. Kalau ada orang yang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya yang kelihatan. Berarti dia apa? Pendusta Bapak Ibu Saudara.
Ya kan? Katakan, dia pendusta. Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Mungkin tidak nampak Bapak-Ibu Saudara. Ya, mungkin tidak kelihatan. Mungkin egois kita Bapak-Ibu Saudara. Gengsi kita Bapak-Ibu Saudara. Harga diri kita Bapak-Ibu Saudara yang terlalu kita bangga-banggakan Bapak-Ibu Saudara. Itu yang Tuhan mau untuk kita lepaskan. Itu yang menghambat Bapak-Ibu Saudara. Menghambat kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Bapak-Ibu Saudara. Ujian ketaatan. Dan ujian itu biasanya hadir tidak pada saat baik-baik saja Bapak-Ibu Saudara. Wong dalam keadaan baik-baik saja itu sulit. Ya, sulit. Seperti orang kaya ini Bapak-Ibu Saudara. Dalam keadaan baik-baik saja. Sulit juga Bapak-Ibu Saudara. Apalagi dalam keadaan tidak baik-baik Bapak-Ibu Saudara. Mungkin dalam pergumulan kita. Tapi di situ apakah kita tetap memegang teguh perintah Tuhan? Ya. Tuhan akan mengapresiasikan keteguhan atau ketaatan untuk tidak kompromi dengan dosa atau ketaatan untuk tidak melanggar perintah Tuhan Bapak-Ibu Saudara. Sehingga Tuhan akan memberikan apresiasi kita untuk memperoleh hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan. Untuk memperoleh bagian dalam kerajaan surga. Bapak-Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Ketaatan yang Tuhan lakukan itu adalah ketaatan untuk menyelamatkan Bapak-Ibu Saudara. Kesimpulan, nilai keteladanan yang excellent dan nilai yang sangat istimewa dan memiliki kualitas yang luar biasa itu memang terdapat dalam diri Yesus. Hanya Yesus yang bisa menjadi keteladanan kita Bapak-Ibu Saudara. Yesus taat kepada Bapa. Ketika dia ada di Getsemani Bapak-Ibu Saudara, ya, dia bernego kepada Tuhan. Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan penderitaan ini Bapa. Yang aku harus menanggung semua dosa umat manusia. Kayaknya enggak mampu gitu Bapak-Ibu Saudara. Tuhan, tapi Tuhan Yesus kembali berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Ini pernyataan ketaatan Tuhan kepada Bapaknya. Atas dasar kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ketaatan Bapa. Ketaatan Tuhan. Karena atas dasar kasih yang begitu besar Bapak-Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak mau menerima kebenaran. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak mengasihi kebenaran. Kita tidak bisa mempertahankan kebenaran itu Bapak-Ibu Saudara yang dapat menyelamatkan kita. Seperti orang muda yang kaya ini Bapak-Ibu Saudara. Dia enggak bersedia untuk mengikuti perintah Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 10, ayat terakhir Bapak Saudara. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan ke neraka akan benar-benar tertipu karena mereka telah menolak kebenaran. Mereka tidak mau mempercayai dan mengasihi kebenaran itu dan tidak mau membiarkan kebenaran itu menyelamatkan mereka. Kalau kita baca dari versi firman Allah yang hidup lebih jelas Bapak Saudara. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan ke neraka akan benar-benar tertipu karena mereka telah menolak kebenaran. Mereka tidak mau mempercayai dan mengasihi kebenaran itu dan tidak mau membiarkan kebenaran itu menyelamatkan mereka. Kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia masa kini, ia akan memakai segala tipu muslihat yang jahat untuk menyesatkan orang-orang yang akan binasa. Mereka akan binasa sebab menolak dan tidak menyukai berita yang benar dari Allah yang dapat menyelamatkan mereka. Bapak-Ibu Saudara kasih Tuhan, hati-hati. Di akhir zaman ini akan ada banyak penyesatan Bapak-Ibu Saudara. Ya. Dan yang akan membawa kita, orang-orang, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan itu akan menolak kebenaran Bapak-Ibu Saudara. Ya.
penyesat-penyesat akan membuat kita tidak percaya akan kebenaran, tapi akan membawa kita percaya kepada dusta, Bapak-Ibu Saudara. Ya, hati-hati. Sehingga kita enggak lagi berkesempatan untuk mempercayai kebenaran, Bapak-Ibu Saudara. Orang-orang akan menolak kebenaran. Orang-orang akan tertipu, Bapak-Ibu Saudara, dengan tipu daya iblis. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak-Ibu Saudara. Kita harus tahu kebenaran dan kita harus terus menyatakan kebenaran itu dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan mau kita menjadi taat, Bapak-Ibu Saudara. Amin. Tuhan itu akan membawa kita itu sebenarnya itu supaya kita taat. Perjalanan kehidupan kita ini membawa kita untuk taat. Itu Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang taat. Tetapi lawan kita, Bapak-Ibu Saudara, siapa? Si iblis selalu ingin membuat kita tidak taat, Bapak-Ibu Saudara. Haleluya. Ya. Mari Bapak-Ibu Saudara kasih Tuhan, kami persilakan pemain musik dan para pelayan mempersiapkan diri. Sekali lagi Bapak-Ibu Saudara, jangan remehkan ketaatan kita. Karena dosa itu masuk ke dalam pintu ketidaktaatan. Ya. Sekecil apapun Bapak-Ibu Saudara. Mari kita akan evaluasi, kita akan cek diri kita. Apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kelemahan kita, Bapak-Ibu Saudara. Apa yang masih mengikat kita, Bapak-Ibu Saudara. Siang hari ini Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita lepaskan Bapak-Ibu Saudara segala keterikatan kita, ikatan dosa kita mau lepaskan Bapak-Ibu Saudara. Kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan bawa hati kita. Kita akan bawa hidup kita, Bapak-Ibu Saudara. Ku tak membawa apapun juga. Mari siang hari ini kita akan berkomitmen dengan Tuhan, Bapak-Ibu Saudara. Ya. Kalau kita datang gak bawa apa-apa, Bapak-Ibu Saudara. Apa yang perlu kita pertahankan, Bapak-Ibu Saudara? Gak ada yang bisa kita pertahankan, gak ada yang perlu kita pertahankan, Bapak-Ibu Saudara. Ketika kita kembali lagi ke surga, Tuhan cari hati kita. Hati yang hidup benar, kehidupan yang benar. Sehingga kita masuk dalam kerajaan surga. Menjadi bagian dalam kerajaan surga, Bapak-Ibu Saudara. Saat ku datang ke dunia, ya, ku tinggal semua pada akhirnya. saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Ya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa
Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia selama-lamanya Bapa. Kami mau melayani Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan ini Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Saat ku Haleluya. kesulitan, Ya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara yang menyanyikan, haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Mari kita akan menyanyikan dengan mengangkat tangan di atas kepala kita, sebagai pernyataan kita di hadapan Tuhan, sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kami mau mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari segala. Kami mau taat perintah-Mu Bapa, karena kami tahu Bapa, Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau akan menuntun kami Bapa kepada kebenaran, kebenaran yang akan memerdekakan kami, kebenaran yang membawa kemenangan buat kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami mau melepaskan Tuhan. Kami mau lepaskan sesuatu Tuhan yang gak berkenan kepadamu. Kami mau lepaskan sesuatu yang gak berkenan kepadamu. Kami mau serahkan Tuhan di depan Engkau Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Engkau tahu Tuhan hati kami. Engkau tahu Tuhan hati kami Bapa. Ya Tuhan, apa yang gak berkenan di hatiku Tuhan, Engkau yang akan ambil ya Bapa. Kami mau melepaskan Tuhan, kami mau berikan Tuhan. Haleluya. 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 Ya Yesus Tuhan. Haleluya.
Biarlah kita mengerjakan keselamatan yang diberikan kepada kita dengan mengasihi Tuhan, dengan setia sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ya, kami mau terus memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami mau terus katakan mengasihi Engkau, mau taat kepada Engkau, mau setia kepada Engkau Tuhan. Memberikan seluruh hidup kami, Bapa. Haleluya, terima kasih. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Ya, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ya, ku membawa hatiku hanya Engkau di Amin, haleluya. Yesusku Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Haleluya. Bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, yang dituntut Tuhan adalah respon kita. Sebelum kita benar-benar melakukan apa yang kita dengar, yang pertama kali dituntut oleh Tuhan adalah respon kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita respon benar, saat kita keluar dari rumah Tuhan ini, ketika kita menghadapi tantangan, disitulah kasih karunia Tuhan bekerja. Memampukan apa yang menjadi keputusan kita dari respon ini. Ketika kita respon di dalam hati kita, ya Tuhan, aku ngaku aku berdosa, aku ngaku aku salah, aku mau berubah, aku mau bertobat. Bisa dikasih Tuhan, itu respon pertama kita. Ketika kita keluar dari rumah Tuhan ini, kita menghadapi tantangan yang sama, bahkan tantangan yang lebih besar, maka kasih karunia Tuhan akan memampukan kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, kamu sudah komitmen, kamu sudah mengakui, kamu sudah mau untuk bertobat dan melakukan hidup benar. Bisa dikasih Tuhan, maka kasih karunia itu memampukan kita sehingga kita mengalami kemenangan. Amin. Haleluya. Bapak mau berdoa, setiap kami yang sudah respon, yang tahu setiap hati, setiap kami yang respon dengan firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang turun bekerja. Kuasa firman Tuhan yang melampaui kemampuan kami. Itu yang bekerja mengatasi setiap sidang jemaat.
setiap kami yang respon benar dengan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Hamba minta kasih karunia-Mu memampukan setiap jemaat yang sudah respon benar ketika mereka keluar dari rumah Tuhan ini. Ketika mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Kasih karunia Tuhan memampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman Tuhan. Semakin singkapkan pewahyuan dari surga. Turun atas hamba-Mu, menyingkapkan nilai-nilai kebenaran firman-Mu. Menyatakan kepada kami. Engkau memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada hamba-Mu yang sudah sampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap menjadi pelaku firman. Bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dikasih Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tentang ketaatan. Baik Bapak Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Siapa yang bersuka cita? Siapa yang bersuka cita? Bagikan sukacita Bapak Ibu Saudara kepada kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Yesus kau setia. Haleluya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan, sekali lagi kita akan menyatakan iman kita bahwa Dia segalanya buat kita. Amin. Haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Siapa yang percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi? Mujizat Tuhan masih tersedia? Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nyatakan iman kita dengan pujian ini. Percaya bahwa kasih-Nya melimpah atas kita. Amin. Dan kuasa salib-Nya menyelamatkan kita. Amin. Percaya bahwa kuasa salib menyatakan mujizat-Nya. Haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya. Amin, haleluya. Nih, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu. Yang percaya terima mujizat. Angkat tangan saudara. Yang percaya terima mujizat. Angkat tanganmu. Sekali lagi katakan haleluya. Ku percaya mujizat-Mu. Sekali lagi katakan ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang hari ini percaya bahwa mujizatnya dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan yang percaya terima mujizat. Dalam nama Yesus, terima mujizatnya. Aku lepaskan kuasa keajaibannya terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terjadi dalam keluargamu. Mujizatnya terjadi dalam usaha pekerjaanmu. Mujizatnya terjadi dalam kesehatanmu. Mujizatnya terjadi atas masa depanmu. Di dalam nama Yesus, terima mujizatnya. Terima keajaibannya. Kami saat ini juga berdoa Tuhan. Kami lepaskan kuasa dan mujizat Tuhan
terjadi atas bangsa ini Tuhan. Sehingga keselamatan, pertobatan terjadi Bapa atas bangsa ini, bangsa Indonesia. Bahkan atas kota kami, Kabupaten Pati, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa. Kami juga lepaskan kuasa Tuhan atas pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil, seluruh menteri, bahkan semua kabinet. Kami berdoa Bapak, pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Kami lepaskan kuasa Allah terjadi atas mereka. Hikmat dan keadilan turun atas mereka. Hati yang mengasihi bangsa ini, hati yang takut akan Tuhan, itu ada atas pemimpin-pemimpin kami. Di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami menerima kuasa-Mu, kami terima keajaiban-Mu terjadi atas kehidupan kami. Hari ini, sekarang ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak. Berkati sidang jemaat Tuhan yang sebenarnya akan memberikan persembahan. Persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, persembahan untuk Pagupol, untuk pembangunan. Kau memberkati setiap persembahan ini. Setiap rupiah yang ditaburkan, baik dari kelimpahan maupun dari kekurangan. Tuhan, ini Engkau memberkati persembahan ini, uang ini menjadi benih yang subur bagi gereja-Mu, bagi setiap kami yang menaburkan. Terima kasih banyak Bapak. Tadangkan tangan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tinggalkan rumah Tuhan ini, dan bawalah bersama dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan bahkan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai, memimpin hidupmu, mengadakan pertolongan sesuai dengan janji firman-Nya. Terima dengan iman setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk Bapak Ibu Saudara. Baik itu berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Serta berkat-berkat rohani yang membuat hidup Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima berkat ini, hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Yang percaya menerima berkat, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Yes, haleluya, amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Nyatakan pujian ini. Yes. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidup. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Yes, aku percaya